Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lydia Arsyanti dan NPM 201705134. Di sini saya akan membahas tugas 4 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Yang saya bahas di sini adalah konversi NFA ke DFA. Setiap DFA adalah sebuah NFA, tapi tidak sebaliknya. Tapi ada DFA yang setara untuk setiap NFA. Itu berarti setiap NFA dapat dikonversi ke DFA yang ekuivalen. Nah, semua tupel dari DFA dan NFA ini semuanya sama kecuali delta. Kita lihat dua persamaan di sini. Q dikali sigma terdapat di bagian ini. Begitu juga Q dikali sigma ada di bagian ini. Jadi, Q merupakan bagian dari 2 pangkat Q, tapi 2 pangkat Q bukan bagian dari Q. Jadi bisa dibilang setiap DFA adalah NFA, tapi setiap NFA bukan DFA. Kita lihat di sini language-nya yaitu himpunan set semua string di atas 0,1 yang dimulai dengan 0. Nah, di sini sigmanya adalah 0 dan 1. Di sini ada NFA-nya. Di sini kita mulai dari start state-nya yaitu A, lalu diinputkan 0, dikirim ke state selanjutnya yaitu state B yang merupakan final state. Nah, ketika B ini diinputkan 0 dan 1, dia akan kembali ke state itu sendiri. Bagaimana kita tahu ini adalah NFA? Karena ketika diinputkan 1, kita tidak dapat menyebutkan kemana input itu dikirim. Jadi itu dikirim ke konfigurasi mati atau dead configuration. Jadi tidak disebutkan. Nah, lalu kita lihat diagram transisi state-nya. Ketika A diinputkan 0, dia akan ke B. Ketika diinputkan 1, dia adalah kosong. Lalu B diinputkan 0, dia ke B. B diinputkan 1, dia ke B. Di sini kita konversi ke DFA. A diinputkan 0, dia akan ke B. A diinputkan 1, dia kosong. Tapi di DFA kita tidak dapat memiliki konfigurasi mati. Jadi ini harus diganti dengan state. Nah, apa state itu? Di sini kita sebut saja state C, di mana state C ini adalah state mati. Karena kita punya state baru yaitu state C, jadi nanti di sini kita cari state C-nya juga. Lalu di sini kita bahas yang state B. Ketika diinputkan 0, dia akan ke B. Lalu ketika diinputkan 1, dia akan ke B. Lalu kita bahas state C. Nah, kapanpun input masuk ke dalam state mati, maka akan tetap di state itu sendiri. Jadi ketika C diinputkan 0 ataupun 1, dia akan tetap di C. Jadi diagramnya adalah ini. A diinputkan 0, dia akan ke B. A diinputkan 1, dia akan ke C. Lalu B diinputkan 0 dan 1 akan ke B itu sendiri. Dan C diinputkan 0, 1, dia akan tetap di C. Contoh selanjutnya, language set semua string di atas 0, 1 yang diakhiri dengan 1. Kita lihat NFA-nya. Di sini start state-nya yaitu A. Ketika kita inputkan 0, dia akan ke A. Ketika kita inputkan 1, dia akan ke A itu sendiri dan ke B. Jadi diagram transisi state-nya adalah seperti ini. Nah, A ini jika kita inputkan 0, dia ke A. Jika kita inputkan 1, dia akan ke A dan ke B. Tapi B, di sini tidak disebutkan kemana jika diinputkan 0 dan 1. Lalu kita lihat DFA-nya.
A jika diinputkan 0, dia akan ke A. Lalu A jika diinputkan 1, dia akan ke 2 step, yaitu A dan B. Tapi jika di DFA, jika kita mendapat inputan tertentu hanya dapat dikirim ke satu state tertentu. Sehingga A dan B ini akan digabungkan menjadi state AB. Jadi AB itu merupakan single state. State selanjutnya di NFA adalah state B. Sebelum kita tulis state B, di sini kita lihat apakah state B itu terjangkau dari state ini. Di sini kita tidak melihat adanya state B, jadi state B tidak terjangkau. Jadi state yang dapat kita jangkau hanya state A dan state AB, bukan B. Untuk melihat kemana AB dikirim setelah mendapat input 0 dan 1, kita harus melihat diagram transisi state NFA. Di DFA, AB, jadi di sini kita lihat NFA-nya yang A dan B. Di sini kita melakukan operasi gabungan A dan B. Jika A dan B diinputkan 0, dia akan ke A dan kosong. Jadi, jika AB diinputkan 0, dia akan ke A. Lalu, jika A dan B diinputkan 1, dia akan ke A dan B dan kosong. Jadi, AB jika diinputkan 1, dia ke AB. Nah, di sini jika kita lihat, tidak ada yang dapat menjangkau state B. Jadi, state B tidak perlu kita tulis. Lalu, ini adalah diagram DFA-nya. Start state-nya adalah A, lalu ketika diinputkan 0, dia akan ke A itu sendiri. Nah, ketika diinputkan 1, dia akan ke final state. AB diinputkan 1, dia akan kembali ke AB yang merupakan final state juga. Lalu AB diinputkan 0, dia akan ke A. Jadi di sini ketika inputnya 1, dia akan dikirim ke final state. Jadi ini menerima semua string yang diakhiri dengan 1. Nah, metode yang kita gunakan di contoh ini ataupun contoh sebelumnya dikenal sebagai metode himpunan bagian konstruksi atau subset construction method. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.